Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada materi Pusat Peradaban Timur Islam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Berikut merupakan infografis pada materi kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah: pertama, dapat menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Kedua, dapat menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah, 41 Hijriah atau 661, 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf adalah pendirinya. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Abdul Manaf, keluarga Hashim, Bani Hashim, menjadi panggilan bagi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah, Bani Umayyah. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Ibu kotanya adalah Damaskus. Pada 661 Masehi, Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan sekaligus mengakhiri masa Khilafah Rasyidun. Cerita dimulai pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ketika itu Muawiyah, sepupu Utsman yang menjabat sebagai gubernur Syam, menolak untuk berbaiat kepada Ali sebelum ia mengadili pembunuh Utsman. Sebab itu terjadilah konflik antara kedua belah pihak tersebut yang berujung kepada meletusnya perang Siffin. Setelah wafatnya Ali, kepemimpinan berpindah ke putranya Hasan bin Ali. Untuk menghindari konflik yang lebih besar, Hasan selaku khalifah rela untuk menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin kepada Muawiyah. Karena itu tahun ini dinamakan dengan Tahun Persatuan atau Amul Jamaah, dikarenakan kaum muslimin kembali bersatu setelah konflik sipil yang panjang. Peristiwa ini juga menandai akhir dari masa Khilafah Rasyidun dan awal dari dinasti Umayyah yang akan berlangsung selama 90 tahun setelahnya. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan dinasti ini, bukan hanya karena kemenangan diplomasi pada peristiwa Siffin. Akan tetapi, ia memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Muawiyah pernah menjabat gubernur Syam yang membawahi Palestina dan Mesir. Selain mengubah sistem pemerintahan, Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan pusat pemerintahan, yaitu dari Madinah ke Damaskus. Berikut ini merupakan peta wilayah kekuasaan Umayyah. Walid bin Abd al-Malik berusaha memperluas wilayahnya sampai ke wilayah Afrika Utara, yaitu ke Al-Aqsa dan Spanyol, Andalusia. Kegigihan dan keberanian Panglima Perang Musa bin Nusair dapat membuka peluang untuk melakukan langkah memperluas wilayah dengan mengirim Tariq bin Ziyad untuk merebut Andalusia. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad berhasil menduduki sebuah selat antara Afrika dan Spanyol, yaitu Selat Gibraltar, yang diambil dari kata Jabal Arik. Khalifah ketiga yang besar pada dinasti ini adalah Umar bin Abdul Al-Aziz, 99101 Hijriah atau 717719 Masehi. Ia terkenal dengan ketakwaan dan keadilannya. Di Madinah, ia menghabiskan waktu untuk belajar ilmu agama, khususnya bidang hadis. Umar bin Abd al-Aziz memiliki kebijakan pemerintahan yang mendukung pada kemajuan. Ia memerintahkan pengumpulan hadis.
Ia mampu mendamaikan antara Muawiyah, Khawarij, dan Syiah. Marwan bin Muhammad merupakan khalifah terakhir Umayyah di Damaskus. Pemerintahan pada masanya sedang mengalami perpecahan. Masa jabatannya hampir seluruhnya difokuskan untuk menjaga kekuasaan Umayyah, seperti rongrongan dari keluarga Abbasiyah. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Abbas al-Saffah dari keluarga Abbasiyah dalam sebuah pertempuran di Sungai Zab. Sekitar 300 orang lebih, anggota keluarga Umayyah terbunuh. Marwan bin Muhammad mencari perlindungan. Ia berharap memperoleh perlindungan di barat, namun tertangkap di Sungai Nil. Meninggalnya Marwan menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Umayyah di Damaskus. Namun, ada satu orang yang selamat dalam proses pembunuhan kepada keturunan Bani Umayyah, yaitu Abd al-Rahman bin Muawiyah. Dia dapat lolos dengan melarikan diri ke Spanyol. Selanjutnya, pemerintahan Islam didirikan di Spanyol. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Pertama, bidang pemerintahan. Struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Al-Khulafa ar-Rasyidin yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beberapa orang katib, sekretaris, mendampingi gubernur, seorang hajib, pengawal dan kepala rumah tangga istana, dan pejabat-pejabat lainnya antara lain SHIB al-Haraj, pejabat pendapatan, SHIB al-Syurtah, pejabat kepolisian, dan kadi, hakim, kepala keagamaan. Kedua, bidang hukum. Al-Qada, Al-Isbah, dan Mazali merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-Qada sebagai badan peradilan dipimpin oleh seorang kadi. Ia memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Ketiga, bidang sosial. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula, terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. Keempat, bidang ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur diantaranya adalah Basrah di Teluk Persia, begitu pula Aden. Pada masa Bani Umayyah dicetak mata uang khusus, juga mengembangkan beberapa jabatan sehingga memperbesar lapangan pekerjaan. Gaji tetap yang diperoleh berdampak pada kesejahteraan. Kelima, bidang keagamaan. Masjid dan bangunan artistik banyak dibangun memenuhi kota. Gaya Persia dengan nuansa Islam dipadukan secara kental pada setiap sisi bangunan. Sebuah masjid agung terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus dibangun pada masa Al-Walid dengan rancangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Imam mazhab yang hidup pada masa ini adalah Imam Hanafi, Abu Hanifah, dan Imam Malik bin Anas. Pada bidang tasawuf, terdapat Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Dalam bidang hadis, terdapat Umar bin Abd al-Aziz. Dalam bidang tafsir, terdapat Abdullah bin Abbas dari Madinah, Abdullah bin Mas'ud dari Mekah, Sa'id bin Zubair, dan Mujahid murid Ibn Abbas. Kelima, bidang pendidikan. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan pendidikan dalam hal ini ilmu-ilmu non-keagamaan belum begitu menonjol. Pendidikan Islam telah dikembangkan pada pola yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya. Semarak kajian ilmu di masjid, kutab serta majelis sastra menjadi tanda perkembangan tersebut. Cendekiawan Muslim pada masa Umayyah, sebagai berikut. 1. Ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran adalah Khalid. 2. Abdullah bin Abbas dan muridnya yang bernama Atta bin Rabah adalah orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah. 3. Zaid bin Abid adalah sahabat Nabi di Madinah yang menjadi sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menuliskan wahyu. 4. Hasan al-Basri, Ibn Syihab al-Zuhri dan Abdullah bin Mas'ud adalah tokoh otoritatif dalam bidang hadis. Adapun ahli hadis dari Kufah adalah
Amir bin Syarahil Al-Syabi. Memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mencontoh semangat menuntut ilmu. 3. Mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. 4. Menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. 5. Memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. 6. Menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. 7. Mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. 8. Menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat guru.